Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 atau grup A akan membawakan materi mengenai analisis seragam propaganda atau MANOPA. Next. Di sini kami beranggotakan 8 orang, dan di mana saya sendiri Muhammad Zulkifli Abidin sebagai pemateri pertama, dan Nurul Mutmainah Syam sebagai pemateri kedua, Nur Salsabilawero sebagai pemateri ketiga, Nurul Afia Syam sebagai pemateri keempat, Edwardus Juveni Datarasa sebagai pemateri kelima, Nur Shalina Basri sebagai pemateri keenam, Nurul Fahmi sebagai pemateri ketujuh, dan yang terakhir Sulfina sebagai pemateri ke-8. Next. Ya, di sini saya akan membawakan materi mengenai analisis seragam propaganda satu arah atau one way MANOPA. Baik, langsung saja. Di sini kami mengambil contoh kasus, yaitu data sekunder yang bersumber dari website, di mana pada data ini peneliti membandingkan 3 pendekatan pembelajaran matematika untuk siswa kelas 8. Yang pertama yaitu pendekatan kontekstual, kedua pendekatan open-ended, dan yang ketiga pendekatan realistik. Adapun variabel responnya yaitu Y1-nya komunikasi matematis, Y2-nya kemampuan memecahkan masalah. Teman-teman dapat lihat pada layar terdapat tabel mengenai pendekatan pembelajaran matematika untuk siswa kelas 8. Di sini ada 10 data. Pertama itu kontekstual Y1 Y2-nya, yang open-ended Y1 dan Y2-nya, dan realistik Y1 dan Y2-nya. Next. Ya, baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang kami gunakan yaitu hipotesis H0. Apabila tau 1-nya sama dengan tau 2 sama dengan titik-titik sama dengan tau I sama dengan 0, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata antara pendekatan kontekstual, pendekatan open-ended, dan pendekatan realistik untuk setidaknya satu variabel dependen. Dan apabila H1-nya tidak tau I tidak sama dengan 0, maka terdapat perbedaan rata-rata antara pendekatan kontekstual, pendekatan open-ended, dan pendekatan realistik untuk setidaknya satu variabel dependen. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan dan penyelesaian kasusnya, di mana pada taraf signifikan kita gunakan 5% atau alfanya sebesar 0,05. Adapun kriteria penolakan yang kami gunakan yaitu tabel distribusi U dan tabel distribusi F, di mana jika lambdanya lebih kecil sama dengan U berpangkat alfa dikali P, distribusi berubah, distribusi galak, maka tolak H0. Jika lambdanya lebih besar kali U berpangkat alfa dikali P dBP, dBg, maka gagal tolak H0. Dan apabila F hitungnya lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak H0 untuk tabel distribusi F. Dan jika F hitungnya lebih kecil F tabel, maka gagal tolak H0. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan atau paparkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk pada bagian uji statistik. Nah, sekarang kita akan menghitung faktor koreksi atau FK. Di sini ada 3. Yang pertama, faktor koreksi untuk Y1. Rumusnya, jumlah total semua variabel respon Y1 dari setiap dan dibagi dengan banyaknya data. Jadi jumlah variabel respon Y1 semua pendekatan yaitu 728 tambah 726 tambah 740. Hasilnya yaitu 2194 kuadrat dibagi 30. Kenapa ini bisa 30? Karena kan ada 3 perlakuan atau pendekatan. Nah, masing-masing perlakuan itu diikuti oleh 10 siswa. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Hasilnya yaitu 160.455,533. Berikutnya faktor koreksi untuk Y2. Dengan rumusnya jumlah total semua variabel respon Y2 dari semua pendekatan dibagi dengan
banyaknya data. Hasilnya itu 168.900,033. Terus ada faktor koreksi untuk Y1 dan Y2 dengan rumus jumlah total semua variabel respon Y1 dari semua pendekatan dikali dengan jumlah total semua variabel respon Y2 dari semua pendekatan dibagi dengan 30, hasilnya 164.623,133. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat total terkoreksi dan jumlah hasil kali total terkoreksi. Yang pertama ada JKT untuk respon Y1. Rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai 3. Kenapa di sini bisa 3? Karena kan jumlah perlakuan atau pendekatan ada 3. Sigma J sama dengan 1 sampai N1. Y1 IJ kuadrat dikurang FK 11. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah semua nilai dari variabel respon Y1 itu dikuadratkan terlebih dahulu lalu dijumlahkan semuanya. Jadi 77 kuadrat ditambah 75 kuadrat tambah 74 kuadrat dan seterusnya sampai tambah 70 kuadrat. Hasilnya adalah 160.896 dikurangi nilai FK11 160.455,533 sama dengan 441,467. Nah, untuk JKT respon Y2 ini sama saja. Hanya saja tadi kan variabel respon Y1. Di sini variabel respon Y2 yang dikuadratkan terlebih dahulu lalu dijumlahkan semuanya dikurangi FK22. Hasilnya itu 688,967. Ada JKT untuk respon Y1 dan Y2. Rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai 3, sigma J sama dengan 1 sampai 1, Y1 IJ kali Y2 IJ kurang FK12. Jadi ini sudah tidak dikuadratkan lagi tapi langsung dikali, berarti 77 dikali 87 tambah 75 kali 85 tambah 74 kali 84 sampai tambah 70 kali 76. Hasilnya yaitu 164.700 dikurangi FK12 yaitu 164.623,133. Hasilnya 76,867. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi dan jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi. Yang pertama ada JKP untuk respon Y1. Rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai 3, Y1 I kuadrat per NI kurang FK11. Nah, yang ini itu maksudnya total variabel respon dari masing-masing pendekatan itu dikuadratkan lalu dijumlahkan. Jadi 728 kuadrat ditambah 726 kuadrat tambah 740 kuadrat. Hasilnya 1.604.660 dibagi 10. Kenapa di sini 10? Karena masing-masing pendekatan itu diikuti oleh 10 siswa. Nah, dikurangi FK11 160.455,533. Hasilnya itu 10,467. Berikutnya JKP untuk respon Y2. Jadi rumusnya tadi sama saja. Hanya saja yang tadi Y11 kuadrat sekarang Y21 kuadrat dikurangi FK22 hasilnya itu 226,067. Dan yang terakhir ada JHKP untuk respon Y1 dan Y2 dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai 3 Y1I dikali Y2I per NI kurang FK12. Nah, yang ini maksudnya itu 728 dikali 789 ditambah 726 kali 734 ditambah 740 dikali 728. Hasilnya yaitu 1.645.996 dibagi 10 hasilnya sama dengan dikurangi 164.623,133 hasilnya yaitu minus 23,593. Baik, untuk materi berikutnya saya serahkan pada rekan kelompok saya. Baik, perkenalkan saya Nur Salsabila Wero yang akan melanjutkan penjelasan materi. Nah, materi yang akan saya bawakan adalah yang pertama yaitu menghitung jumlah kuadrat jalan atau JKG dan jumlah hasil kali atau JHKG untuk respon Y1 dan respon Y2. Nah, yang pertama yaitu JKG untuk respon Y1. Nah, karena ini untuk respon Y1, maka cara menghitungnya adalah JKG 11 dikurang dengan JKT 11 dikurang dengan JKP 11. Nah, karena jumlah JKT 11 dan JKP 11 telah diketahui, maka dikurangkan dan hasilnya adalah 431.
Sedangkan untuk JKG untuk respon Y2 sama dengan cara sebelumnya, yaitu maka dia hasilkan 462,9. Sedangkan untuk JHKG untuk respon Y1 dan respon Y2 yaitu dengan rumus JHKG 12 sama dengan JHKT 12 dikurang dengan JHKP 12 yang menghasilkan 100,4. Lalu materi selanjutnya yaitu menentukan derajat bebas. Nah, derajat bebas di sini ada 3 yang diperlukan, yaitu derajat bebas perlakuan dengan rumus DBP sama dengan galat dikurang dengan 1. Hasil derajat bebas perlakuannya adalah 2. Yang kedua adalah derajat bebas galat. Derajat bebas galat memiliki rumus sigma I sama dengan 1 sampai G dikali NI dikurang dengan jumlah galat. Nah, hasilnya yang didapatkan yaitu 27. Dan yang terakhir adalah derajat bebas total. Rumus DBT sama dengan sigma N, sigma I sama dengan 1 sampai galat dikali dengan NI dikurang 1. Hasil yang akan didapatkan adalah 29. Nah, ini adalah tabel analisis perubahan ragam perubahan ganda satu arah atau one way MANOVA. Nah, di sini terlihat pada sumber keragaman perlakuan atau P memiliki derajat bebas 2 seperti yang tadi dihitung dan memiliki JK dan JHKG sebagai matriks 2 dikali 2. Begitupun dengan galat dengan derajat bebas yaitu 27 dan matriks 2 kali 2 untuk JK dan JHK. Dan yang terakhir adalah sumber keragaman total dengan derajat bebas 29 dan hasil dari JK dan JHK total yaitu mendapatkan matriks 2 kali 2 seperti yang ditampilkan pada layar. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu ketika uji lambda Wheel. Adapun rumus yang dipakai itu lambda G per galat tambah perlakuan sama dengan galat determinan dari matriks total, sehingga kita menghasilkan yaitu lambda galat dan determinan dari matriks total dapat menghasilkan yaitu 0,63 5142. Adapun kesimpulannya yaitu statistika uji F. Pada kasus di atas diketahui perlakuan sama dengan 2, TPB sama dengan 2. Hal ini berarti sesuai dengan kriteria transformasi untuk perlakuan 2 dan DPB lebih besar dari 1. Hingga informasi dari lambda KM dilakukan sebagai berikut. Adapun rumus dari F itu kita dapat menghasilkan F itu dari DPG, DBG kurang 1 per DBP kali 1 kurang lambda per lambda dapat menghasilkan dari F itu dari rumus di atas yaitu 3,3120. F tabel untuk alpha F tabelnya itu F2 DBP 2 DBP kurang 1 dapat menghasilkan yaitu 252,5. Dari hasil F itu dan nilai F tabel itu kita dapat putusannya itu tolak nol. Adapun interpretasinya itu berdasarkan hasil uji kita oleh Epicum 20 dan bisa melalui F 2,53
keputusan tolak H0 atau menerima H1. Artinya pada titik yang dibilang 5% terdapat perbedaan rata-rata pendekatan konsentekstual, pendekatan kompeten, dan pendekatan realistik pada tidaknya satu variabel independen. Data yang digunakan pada kasus ini merupakan data sekunder yang bersumber dari sebuah website, di mana data ini mempunyai 3 kubah respon, yaitu Y1, Y2, dan Y3, yang diamati dari 5 perlakuan, yaitu P1, P2, P3, dan P4, yang dikenakan pada 4 kelompok, yaitu K1, K2, K3, dan K4, seperti pada data di bawah ini. Teman-teman dapat lihat tabel yang ada pada slide. Untuk hipotesisnya itu H0 nya itu sama dengan T11, T22, T11, T12 sampai T1P itu sama dengan T21, T22 sampai T2P itu sama dengan 0 atau tidak ada pengaruh perlakuan terhadap respons yang diamati. Lalu untuk H1 nya itu sama dengan TIK tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai T, dan K sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai P, atau paling sedikit ada satu perlakuan yang mempengaruhi respon pengamatan. Untuk perhitungan penyelesaian kasus kita menggunakan taraf signifikan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Lalu kita masuk ke uji statistik. Untuk menghitung faktor korelasi atau FK untuk respon Y1, Y2, dan Y3, maka pertama untuk mencari faktor korelasi untuk Y1, yaitu FK11 sama dengan Y1 pangkat 2 dibagi N sama dengan 1480 di pangkat 2 dibagi 16 sama dengan 136.900. Terus untuk faktor korelasi untuk Y2 itu FK22 sama dengan Y2 pangkat 2 dibagi N sama dengan 1220 di pangkat 2 dibagi 16 itu sama dengan 93.025. Untuk mencari faktor korelasi untuk Y3, maka FK33 sama dengan Y3 pangkat 2 dibagi N sama dengan 1359 pangkat 2 dibagi 16 itu sama dengan 115.430,1. Lalu untuk mencari faktor korelasi untuk Y1 dan Y2, maka FK12 sama dengan Y1 kali Y2 per N itu sama dengan 1480 dikali 1220 per 16 itu sama dengan 112.850. Lalu untuk mencari faktor korelasi untuk Y1 dan Y3, FK13 sama dengan Y1 kali Y3 per N sama dengan 1480 dikali 1399 per 16 sama dengan 125.707,5. Untuk faktor korelasi untuk Y2 dan Y3, yaitu FK23 sama dengan Y2 kali Y3 per N itu sama dengan 1220 kali 1399 per 16 itu sama dengan 103.623,8. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi setelah nilai FK atau faktor koreksi itu diketahui, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung jumlah kuadrat total terkoreksi atau JKT dan jumlah hasil kali total terkoreksi atau JHKT untuk respon Y1, Y2, dan Y3. Jadi di sini kita akan mencari JKT untuk respon Y1, yang mana nanti hasil yang diperoleh itu akan dimasukkan ke dalam sebuah matriks yang mana akan mengisi nilai untuk matriks baris 1 kolom 1. Kemudian untuk JKT respon Y2, hasil yang diperoleh akan mengisi nilai untuk matriks baris 2 kolom 2. Kemudian JKT untuk respon Y3 akan mengisi nilai untuk matriks baris 3 kolom 3. Untuk JHKT,
untuk JHKT respon Y1 dan Y2, nilai yang diperoleh akan mengisi nilai untuk matriks baris 1 kolom 2 dan matriks baris 2 kolom 1. Kemudian JHKT untuk respon Y1 dan Y3, hasil yang diperoleh akan mengisi nilai untuk matriks baris 1 kolom 3 dan matriks baris 3 kolom 1. Kemudian yang terakhir kita juga akan mencari JHKT untuk respon Y2 dan Y3, yang mana hasil yang diperoleh nanti akan mengisi nilai untuk matriks baris 2 kolom 3 dan matriks baris 3 kolom 2. Begitu pula pada perhitungan JKP, JHKP, JKK, JHKK, JKG, dan JHKG. Jadi semua nilai yang diperoleh nanti itu akan dimasukkan ke dalam sebuah matriks. Nah, di sini karena variabel respon yang kita miliki atau Y-nya itu ada 3, maka otomatis matriks yang terbentuk adalah matriks 3 kali 3. Baik, yang pertama kita akan menghitung jumlah kuadrat total terkoreksi untuk respon Y1. Nah, karena di sini kita akan mencari JKT untuk respon Y1, maka otomatis semua nilai yang kita butuhkan adalah nilai Y1 pada setiap kelompok dan perlakuan. Jadi di sini bisa dilihat 70 sampai 92 ini adalah nilai Y1 pada kelompok 1. Begitu pula seterusnya. 95 sampai 110 adalah nilai Y1 pada kelompok 4. Jadi semua untuk mencari JKT, semua nilai ini kita pangkatkan 2. Kemudian nanti setelah dipangkatkan 2 dijumlah, kemudian dikurang dengan FK. Untuk nilai FK-nya telah diperoleh pada perhitungan sebelumnya. Jadi setelah semua langkah itu dilakukan, maka kita akan memperoleh nilai untuk JKT. Selanjutnya untuk perhitungan JKT respon Y2 dan Y3, langkahnya sama seperti perhitungan JKT 11 atau JKT untuk respon Y1. Jadi bedanya di sini kita beda penggunaan angka. Kalau JKT respon Y1 berarti kita menggunakan semua nilai Y1 pada setiap kelompok dan perlakuan. Berarti untuk menghitung JKT respon Y2 kita menggunakan semua nilai Y2 pada setiap kelompok dan perlakuan. Begitu pula untuk mencari JKT respon Y3 atau JKT 33. Selanjutnya untuk menghitung jumlah hasil kali total terkoreksi atau JHKT untuk respon Y1 dan Y2. Nah, karena di sini kita menghitung JHKT respon Y1 dan Y2, berarti otomatis nilai yang kita butuhkan adalah semua nilai Y1 pada setiap kelompok dan perlakuan serta semua nilai Y2 pada setiap kelompok dan perlakuan. Kemudian nilai tersebut kita kalikan. Misalnya di sini 70. Nilai 70 ini berada pada kelompok 1 perlakuan 1. Berarti untuk mencari JHKT respon Y1 dan Y2, 70 ini akan kita kalikan dengan 60, yang mana 60 ini adalah nilai Y2 pada kelompok 1 perlakuan 1. Begitu seterusnya, 75 akan dikali dengan 65 sampai terakhir nilai Y1 pada kelompok 4 perlakuan 4 akan dikali dengan nilai Y2 pada kelompok 4 perlakuan 4. Maka akan kemudian dikurangkan dijumlah, kemudian dikurangkan dengan FK, maka akan diperolehlah nilai untuk JHKT. Untuk perhitungan JHKT respon Y1 dan Y3 serta JHKT untuk respon Y2 dan Y3, langkah pengerjaannya sama seperti perhitungan untuk JHKT respon Y1 dan Y2. Selanjutnya, setelah nilai JKT dan JHKT-nya itu diketahui, langkah selanjutnya adalah kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan terkoreksi dan jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi atau JHKP untuk respon Y1, Y2, dan Y3. Jadi untuk mencari JKP respon Y1, berarti yang kita butuhkan adalah semua jumlah Y1 pada setiap perlakuan. Jadi misalkan pada perlakuan 1, nilainya ini kita jumlah. Nah, setelah dijumlah, kemudian dipangkatkan 2, kemudian dibagi dengan NI. NI-nya di sini itu ada 4, berarti dibagi dengan 4. Jadi untuk mencari JKP respon Y1 atau JKP 11, berarti 340 berpangkat 2, kemudian dibagi dengan 4, kemudian ditambah dengan 354 berpangkat 2 dibagi 4, begitu seterusnya sampai 407 berpangkat 2 dibagi 4, kemudian dikurang dengan FK. Di sini dikurang dengan FK 11 karena kita mencari JKP 11, maka akan diperoleh nilai untuk JKP. Untuk perhitungan JKP respon Y2 dan JKP respon Y3, langkahnya sama seperti perhitungan JKP untuk respon Y1. Jadi semua nilainya, untuk mencari JKP respon 2, semua nilai Y2 pada setiap perlakuan itu dijumlah, kemudian hasil penjumlahannya nanti itu yang akan kita pangkatkan 2.
Selanjutnya adalah menghitung jumlah hasil kali perlakuan terkoreksi atau JHKP untuk respon Y1 dan Y2. Nah, karena di sini akan dihitung JHKP, berarti yang kita butuhkan adalah semua nilai Y1 dan semua hasil penjumlahan Y1 dan Y2 pada setiap perlakuan. Jadi bedanya tadi kalau JKP itu dipangkatkan 2, kalau untuk JHKP dia tidak dipangkatkan 2 tapi dikali. Jadi misalkan hasil penjumlahan Y1 pada perlakuan 1 akan dikalikan dengan hasil penjumlahan Y2 pada perlakuan 1. Jadi 340 dikali dengan 270 kemudian dibagi dengan NI. NI-nya di sini ada 4, berarti dibagi dengan 4. Begitu seterusnya sampai nilai hasil penjumlahan Y1 pada perlakuan 4 akan dikalikan dengan hasil penjumlahan Y2 pada perlakuan 4, berarti 407 dikali dengan 336. Nah, setelah dijumlah kemudian dikurangkan dengan FK, maka akan diperoleh hasil JHKP. Untuk JHKP respon Y1 dan Y3 serta JHKP respon Y2 dan Y3, langkah pekerjaannya sama seperti perhitungan JHKP untuk respon Y1 dan Y2. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada slide. Setelah nilai JKP dan JHKP diketahui, langkah selanjutnya adalah kita menghitung jumlah kuadrat kelompok terkoreksi atau JKK dan jumlah hasil kali kelompok terkoreksi atau JHKK untuk respon Y1, Y2, dan Y3. Nah, untuk menghitung jumlah kuadrat kelompok terkoreksi dari respon Y1, berarti nilai yang kita butuhkan adalah semua hasil penjumlahan Y1 pada setiap kelompok. Jadi Y1 pada kelompok 1 dijumlah, kemudian Y1 pada kelompok 2 dijumlah, semuanya itu dijumlahkan. Nah, hasil penjumlahan inilah yang akan kita pangkatkan 2, kemudian dibagi dengan NI. Jadi 326 berpangkat 2 dibagi dengan NI. NI-nya di sini ada 4, berarti dibagi dengan 4. Kemudian hasilnya nanti dijumlah, kemudian dikurangkan dengan FK. Maka akan diperolehlah hasil untuk JKK. Untuk perhitungan JKK respon Y2 dan JKK respon Y3, langkahnya sama seperti perhitungan JKK respon Y1. Jadi untuk JKK respon Y2 berarti semua nilai Y2 pada setiap kelompok itu dijumlah. Nah, hasil penjumlahannya nanti yang akan kita pangkatkan 2 kemudian dibagi dengan 4. Selanjutnya adalah menghitung jumlah hasil kali kelompok terkoreksi atau JHKK untuk respon Y1 dan Y2. Nah, untuk JHKK respon Y1 dan Y2 berarti nilai yang kita butuhkan adalah semua nilai hasil penjumlahan Y1 pada setiap kelompok dan penjumlahan Y2 pada setiap kelompok. Nah, hasil penjumlahan tersebutlah yang akan kita kali, jadi 326 dikali 292, kemudian dibagi dengan 4, kemudian ditambah 365 dikali 287 dibagi 4. Jadi semua hasil penjumlahan Y1 pada setiap kelompok itu akan dikalikan dengan semua hasil penjumlahan Y2 pada setiap kelompok. Kemudian hasil penjumlahannya nanti dikurangkan dengan FK, maka akan diperoleh hasil untuk JHKK. Untuk perhitungan JHKK respon Y1 dan Y3 serta JHKK untuk respon Y2 dan Y3, langkahnya tetap sama seperti langkah pengerjaan JHKK untuk respon Y1 dan Y2. Jadi nilainya itu tetap langsung dikali. Jadi untuk mencari respon Y1 dan Y3 berarti yang akan dikali adalah semua hasil penjumlahan Y1 pada setiap kelompok akan dikalikan dengan semua hasil penjumlahan Y3 pada setiap kelompok. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Oke, baik. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat galat dan jumlah hasil kali untuk respon Y1 dan Y2. Nah, untuk respon Y1 kita menggunakan rumus JKG 11 sama dengan JKT 11 dikurang JKP 11 dikurang JKK 11 sehingga menghasilkan 77. Nah, untuk JKG respon Y2 itu rumusnya sama dengan JKG respon Y1 sehingga menghasilkan 125,5. Begitu pula untuk respon Y3. Rumusnya juga sama sehingga menghasilkan 13,02. Selanjutnya yaitu JHKG untuk respon Y1 dan respon Y2. Rumusnya yaitu JHKG 12 dikurang
JHKT 12 dikurang JHKP 12 dikurang JHKK 12, sehingga menghasilkan 95,75. Begitu pula untuk respon Y1 dan respon Y3, rumusnya hampir sama dengan JHKG untuk Y1 dan Y2, sehingga mendapatkan hasil 10,8. Selanjutnya yaitu untuk respon Y2 dan respon Y3, rumusnya juga hampir-hampir sama, sehingga menghasilkan hasil yaitu 16. Nah, selanjutnya yaitu mencari atau menentukan derajat bebasnya. Nah, yang pertama yaitu derajat bebas perlakuan. Rumusnya yaitu G dikurang 1 sama dengan 3. Terus untuk derajat bebas galatnya yaitu K dikurang 1 dikali dengan G dikurang 1, hasilnya 9. Dan untuk derajat bebas kelompoknya itu K dikurang 1 sama dengan 3, dan derajat bebas totalnya itu derajat bebas galat ditambah derajat bebas kelompok ditambah dengan derajat bebas perlakuan, hasilnya yaitu 15. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada tabel analisis seragam propaganda dua arah atau two-way MANOVA. Nah, dapat dilihat pada tabel. Untuk derajat bebas perlakuannya itu 3, derajat bebas kelompoknya itu 3, derajat bebas galat itu 9, sehingga totalnya yaitu 15. Nah, untuk CK dan JHK-nya itu untuk P dapat dilihat matriksnya sebagai berikut yang ada pada layar. Untuk K juga begitu, dan untuk G juga didapatkan matriks hasilnya sebagai berikut, dan begitu pula untuk totalnya. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya serahkan kepada teman kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu statistik uji Lambda-Wilks. Statistik uji Lambda-Wilks untuk perlakuan adalah sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu determinan dari matriks galat dibagi dengan determinan dari matriks total, di mana nilai dari determinan matriks galatnya dan matriks totalnya adalah matriks galatnya bernilai 11.517,486, adapun determinan dari matriks totalnya bernilai 37.969.825,15, sehingga diperolehlah hasil uji Lambda-Wilks-nya yaitu nilai determinan matriks galatnya dibagi dengan determinan matriks totalnya 11.517,486 dibagi 37.967.825,15, maka nilai dari uji Lambda-Wilks yang kita peroleh yaitu sebesar 0,0003. Kesimpulan statistik uji F-nya pada kasus ini diketahui perlakuannya sama dengan 3, derajat bebas perlakuan sama dengan 3. Hal ini berarti sesuai dengan kriteria transformasi untuk perlakuan lebih besar sama dengan 1 dan derajat bebas perlakuan sama dengan 3. Sehingga transformasi dari F dapat dilakukan sebagai berikut. F hitung sama dengan 1 dikurang akar Lambda-Wilks dibagi dengan akar Lambda-Wilks dikali derajat bebas perlakuan ditambah derajat bebas galat dikurang perlakuan dikurang 1 dibagi dengan perlakuan sama dengan kita masukkan nilai dari Lambda-Wilks-nya yaitu 1 dikurang akar 0,0003 dibagi dengan akar 0,0003, dan kita masukkan nilai dari derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat serta perlakuannya yaitu 3 ditambah 9 dikurang 3 dikurang 1 dibagi dengan 3, maka kita peroleh sama dengan 1 dikurang 0,01732 dibagi 0,01732 dikali 8/3. Selanjutnya maka menghasilkan 0,98268 dibagi 0,01732 dikali dengan 2,667, maka kita peroleh hasil yaitu 56,73672 dikali 2,667 menghasilkan F hitung sebesar 151,317.
Selanjutnya yang kita lakukan yaitu mencari nilai F-table untuk alfa 0,05. F-table menggunakan rumus seperti pada yang kita lihat di sini, rumus untuk mencari F-table-nya. Nah, setelah itu kita masukkan nilai-nilai dari derajat bebas perlakuan, derajat bebas galat, serta perlakuannya. Maka kita peroleh F-table-nya itu F6,16. Adapun nilai dari F6,16 yaitu F sama dengan 2,741. Maka keputusan yang dapat kita tarik di sini yaitu tolak H0. Adapun interpretasi dari di atas berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai F hitungnya yaitu 151,316, yaitu lebih besar daripada F tabelnya yang bernilai 2,714, sehingga diperolehlah keputusan tolak H0 atau terima H1. Artinya pada tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan rata-rata atau paling sedikit ada satu perlakuan yang mempengaruhi respon pengamatan. Nah, itulah tadi interpretasi serta hasil yang kita peroleh dari uji two-way MANOVA yang telah dilakukan. Itulah tadi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.